Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di kanal YouTube saya Sukri, dan di sini saya akan membahas topik yang sangat penting yaitu kerjasama internasional. Dalam era globalisasi yang sangat dinamis, hubungan antar negara menjadi hal yang tidak terelakkan. Kerjasama internasional bukan hanya persoalan ekonomi atau perdagangan, tetapi juga mencakup bidang-bidang seperti politik, sosial, lingkungan hidup, hingga keamanan. Materi kali ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang apa itu kerjasama internasional, bagaimana bentuk-bentuknya, manfaatnya, serta bagaimana kerjasama ini dapat mendukung kemajuan suatu negara. Saya berharap di akhir sesi, kita semua dapat memiliki wawasan yang lebih jelas tentang pentingnya kerjasama ini dalam membangun hubungan yang harmonis di antara negara-negara dunia. Kerjasama internasional berangkat dari kesadaran bahwa tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membuat dunia ini semakin terhubung, di mana peristiwa di satu negara dapat mempengaruhi negara lain dengan sangat cepat. Sebagai contoh, dalam konteks ekonomi global, suatu negara yang memiliki kelebihan produk tertentu dapat menjualnya ke negara lain yang membutuhkan. Sebaliknya, negara yang kekurangan sumber daya dapat mengimpor dari negara lain yang memiliki surplus. Selain itu, kerjasama internasional juga muncul karena adanya masalah global seperti perubahan iklim, keamanan regional, dan isu kesehatan, seperti pandemi COVID-19 yang kita alami beberapa waktu lalu. Melalui kerjasama, negara-negara dapat saling membantu untuk mengatasi tantangan bersama, membangun stabilitas, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua. Secara umum, kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan yang melibatkan dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Tujuannya beragam, mulai dari meningkatkan perdagangan, berbagi pengetahuan dan teknologi, hingga memperkuat hubungan diplomatik. Namun, kerjasama ini tetap harus berlandaskan prinsip-prinsip tertentu, seperti menghormati kedaulatan masing-masing negara, mematuhi hukum internasional, dan menjunjung tinggi kesetaraan. Kerjasama semacam ini bisa dilakukan antara pemerintah, organisasi internasional, atau bahkan warga negara dari berbagai belahan dunia. Banyak ahli telah mendefinisikan kerjasama internasional dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, Perwita dan Yani menyebutkan bahwa kerjasama internasional meliputi berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Doherty dan Flygrab menekankan bahwa kerjasama internasional harus bebas dari paksaan dan berlandaskan hukum internasional. Definisi ini mencerminkan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan negara-negara dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Ahli lainnya, seperti Kusnadi Kastasmita, melihat kerjasama internasional sebagai konsekuensi dari meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia di era modern. Sedangkan McCullen lebih menyoroti aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah yang melibatkan negara-negara lain. Berbagai definisi ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional adalah topik yang luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek dari kehidupan internasional. Kerjasama internasional memiliki sejumlah tujuan utama. Pertama, untuk memajukan perekonomian negara. Dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara dapat saling melengkapi kebutuhan mereka dan meningkatkan pendapatan nasional. Kedua, kerjasama internasional membuka peluang bagi pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Ketiga, kerjasama internasional memperkuat posisi suatu negara di mata dunia.
Dengan menjadi bagian dari organisasi internasional, suatu negara dapat meningkatkan daya tawar mereka dalam berbagai negosiasi internasional. Selain itu, kerjasama ini juga membantu menjaga stabilitas regional dan global, karena hubungan baik antar negara dapat mengurangi potensi konflik. Manfaat dari kerjasama internasional sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Dalam bidang ekonomi, kerjasama internasional dapat membantu negara mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini memungkinkan peningkatan ekspor dan penurunan biaya produksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang tenaga kerja, kerjasama internasional menciptakan peluang baru untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini membuat tenaga kerja mandiri lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, kerjasama internasional juga membantu negara-negara dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan pandemi. Dengan berbagai sumber daya dan pengetahuan, negara-negara lebih efektif mengatasi masalah-masalah tersebut. Terakhir, kerjasama internasional juga berkontribusi pada perlindungan budaya dan identitas nasional, karena negara dapat bersama untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya mereka. Kerjasama internasional dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral melibatkan dua negara seperti Indonesia dan Malaysia dalam hal perjanjian perbatasan. Sementara itu, kerjasama regional mencakup negara-negara di kawasan tertentu seperti ASEAN di Asia Tenggara. Kerjasama multilateral melibatkan banyak negara di berbagai kawasan, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perdagangan Dunia. Sedangkan kerjasama antarregional itu meliputi berbagai hal yang dari dua kelompok regional. Saya misalkan antara ASEAN, misalkan dengan negara seperti Uni Afrika, seperti itu. Setiap bentuk kerjasama ini memiliki tujuan spesifik dan memberikan manfaat yang berbeda bagi negara-negara yang terlibat. Saya lanjutkan kepada kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah salah satu pilar utama dalam hubungan internasional. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan. Kerjasama ekonomi juga meningkatkan negara-negara untuk berbagi investasi, teknologi, dan inovasi. Dalam jangka panjang, hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks ekonomi, manfaat dari kerjasama internasional sangatlah besar. Negara-negara dapat memperkuat hubungan perdagangan, meningkatkan investasi, dan menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih inovatif. Selain itu, kerjasama ini juga membantu negara-negara anggota untuk saling mendukung dan mengatasi tantangan ekonomi, seperti resesi atau fluktuasi harga komoditas. Dengan demikian, kerjasama ekonomi internasional menjadi fondasi yang kuat bagi stabilitas ekonomi global. Bentuk kerjasama ekonomi internasional sangatlah beragam, mulai dari bilateral, seperti hubungan dagang antara Indonesia dan Jepang, hingga multilateral seperti keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu, ada pula kerjasama antar-regional seperti hubungan ekonomi antara ASEAN dan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Selain itu, hal-hal ini, kerjasama itu setiap bentuknya ini akan dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Satu hal yang penting yaitu saya mencontohkan dalam hal paparan kali ini yaitu berkaitan dengan
kerjasama internasional dalam pengadaan pemerintah atau government procurement. Dalam konteks pengadaan pemerintah, kerjasama internasional mencakup berbagai bidang, seperti perdagangan, pendanaan pembangunan, dan kolaborasi dengan organisasi internasional. Misalnya, Indonesia memiliki kerjasama dengan Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lain, beberapa negara lain. Selain itu, konteksnya di sini adalah membuka peluang bagi bagaimana perusahaan lokal untuk bersaing di pasar global. Hal ini tentu akan bermanfaat tujuan pemerintah Indonesia adalah bagaimana caranya pelaku usaha di dalam negeri bisa mampu bersaing. Selain itu, dalam konteks lainnya, misalnya kerjasama antara Indonesia dengan mitra pembangunan seperti ASEAN Development Bank dan World Bank untuk mendukung proyek infrastruktur. Nah, tentunya dari berbagai kerjasama pengadaan pemerintah yang saya contohkan, ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah. Tentunya dengan tujuan yang lebih baik. Begitu teman-teman sekalian, dari paparan saya pada hari ini, semoga saya semangat untuk bikin video dan sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.